Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Cilaau bersama aku Sylvia Oktarini yang akan membahas mengenai soal psikotes untuk tes masuk Polri tahun 2025. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai latihan soal yang terkait materi matematika berpola, aritmatika dasar, analogi kata, dan penalaran logis atau silogisme. Nah, sebelum kita mulai, silakan follow dulu akun TikTok Cilaau untuk update soal-soal psikotes terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini ya. Yuk kita mulai. Cekidot. Nah, untuk soal yang pertama, kita bahas dulu mengenai matematika berpola. Di sini terdapat angka. Nah, untuk segitiga yang di atas, di sini ada angka 5, 4, 32, dan 120. Nah, kira-kira operasi apakah yang menghubungkan angka-angka tersebut? Nah, kalau kita perhatikan, jika 5 kita kalikan dengan 4, lalu kita kalikan lagi dengan 3, dan kalikan lagi dengan 2, nanti hasilnya yaitu 120. Nah, dengan operasi yang sama, kira-kira untuk segitiga di bawah hasilnya berapa ya? Nah, pertama kita kalikan 1 dengan 11, hasilnya 11. Lalu kalikan dengan 5, hasilnya 55. Lalu kalikan lagi dengan 4, berarti kan tadi 55 kali 4. 5 kali 4, 20, ini 0, 2. 5 kali 4, 20, tambah 2, 22. Nah, berarti kita peroleh hasil S itu sama dengan 220. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, soal nomor 2 masih di matematika berpola. Di sini terdapat dua buah gambar ya. Yang pertama ada angka 5, 8, 7, dan 9 di gambar pertama. Lalu di gambar kedua ada A, 5, 7, dan 8. Nah, di sini kita mau menentukan nilai A. Nah, kira-kira untuk gambar yang pertama, karena di sini angkanya lengkap ya, hubungan apa yang nanti mengkaitkan antara angka-angka ini? Nah, pertama coba kita lihat ya. Di sini kan 5-nya dalam lingkaran, berarti kemungkinan 5 ini merupakan sebuah hasil. Nah, dari 4 angka di bawahnya ini, operasi apa sih yang tepat yang menghubungkan nanti hasilnya dengan 5? Nah, pertama, coba kita kalikan 8 dengan 7. Nah, yang ini ya. Hasilnya yaitu 56. Lalu 9 dengan 9, kalau kita kalikan hasilnya 81. Supaya mendekati 5, coba kita kurangkan. Yang besar kurang yang kecil, berarti 81 kurang 56. Ini 11 kurang 6, 5 ya. Ini sisa 7. 7 dikurang 5. Berarti di sini 2. Nah, di sini kita peroleh hasilnya 25, bukan 5. Namun, supaya ada hubungan dengan 5, berarti yang 25 ini kita akarkan. Akar dari 25 sama dengan 5. Nah, dari sini kita punya rumus, yaitu untuk gambar yang pertama ya. Kita punya rumus akar dari 9 kali 9 dikurang 8 kali 7 menghasilkan akar 81 kurang 56. Akar 25 sama dengan 5. Nah, berarti untuk gambar yang kedua juga berlaku rumus seperti di gambar yang pertama. Berarti nilai A ini sama dengan akar dari apa? Perkalian angka di bawah, yaitu 7 kali 8 dikurang 5 kali 8. Nah, ini 7 kali 8, 56 dikurang
5 kali 8, 40. Ini sama dengan akar 16. Akar 16 itu adalah 4. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, biasanya tips dan trik untuk mengerjakan matematika berpola ini, teman-teman harus sering latihan soal supaya nanti lebih familiar dengan operasi-operasi apa saja yang bisa kita kaitkan dengan angka-angka yang ada di soal. Berikutnya kita masuk ke aritmatika dasar. Nilai Y yang memenuhi persamaan ini adalah, nah, petikan ini berkaitan dengan materi aljabar yang pernah teman-teman pelajari di SMP. Nah, langkahnya ini kan 2 kali 3Y tambah 1/4. Berarti yang 2 ini kita kalikan ke dalam 1 per 1. Nah, 2 kali 3Y ini hasilnya 6Y. 2 kali 1/4 itu hasilnya setengah. Ini kan 2 kali 1/4. Nah, ini sama-sama dibagi 2, ini 1, ini 2, makanya setengah. Sama dengan yang di ruas kanan juga sama ya. 5-nya kita kalikan ke dalam 1, 5 kali 2Y sama dengan 10Y. Lalu 5 kali min 1/6. Jadi minnya juga ikut ya, karena tadi kan plus, jadi nggak ngaruh gitu. Nah, minnya juga ikut, plus kali min hasilnya min ya. Min 5 kali 1/6 berarti 5/6. Nah, langkah selanjutnya teman-teman kelompokkan yang punya variabel Y dengan variabel Y dan yang tidak punya variabel Y dengan yang sejenisnya. Nah, berarti yang 6Y ini kita pindah ruas ke sebelah menjadi apa? Ini kan sisanya setengah ya. Lalu yang ini 10Y. Karena 6Y pindah ruas, ini tandanya positif, pindah ruas jadinya negatif. Negatif 6Y. Lalu yang minus 5/6 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Karena ini minus, pindah ruas jadinya positif. Jadi positif 5/6. Nah, 10Y kurang 6Y, 4Y ya. Untuk yang di sebelah kiri, cara cepatnya teman-teman kalikan yang bawah, berarti 2 kali 6, 12 ya. Lalu ini kali silangkan aja. 1 kali 6, 6 ditambah 2 kali 5, yaitu 10. 6 tambah 10, 16/12 sama dengan 4Y. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 4. Ini bagi 4. Hasilnya 4, ini bagi 4, 3. Lalu yang ini kan 4Y itu kan 4 kali Y. Ini kan per 1. Jadi kalau ada tanda sama dengan, bisa kita sederhanakan lagi atas dengan atas, bawah dengan bawah. Nah, kebetulan di sini atasnya sama-sama ada 4 ya. Kita coret aja. Coret, coret, ini 1 ya, sisanya ini juga 1. Berarti hasil terakhirnya yaitu Y sama dengan 1/3. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, berikutnya soal nomor 4. Akar dari 225 tambah kuadrat dari akar 81 tambah 11. Sama dengan, nah berarti ini kan maksud soalnya akar dari, berarti semuanya ya. 225 ditambah dalam kurung akar 81 tambah 11 kuadrat. Ini sama dengan. Nah, ini kita tulis dulu 225. Nah, yang ini akar 81 berapa? 9 ya. 9 ditambah 11. Berarti 20 kuadrat. Nah, yang ini 225 ditambah 20 kuadrat itu berapa? 400. Nah, ini kita jumlahkan jadinya 625. Akar dari 625 itu sama dengan 25. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, selanjutnya kita masuk ke analogi kata. Di sini terdapat kata
Yang di ruas kiri yaitu kata kompetisi dan kerjasama. Sebelah kanannya rival dan titik-titik. Nah, kira-kira hubungannya apa ya? Kompetisi dengan kerjasama itu sesuatu kata yang berlawanan. Nah, berarti rival ini kita cari lawannya apa gitu. Rival itu kan artinya bermusuhan atau berlawanan ya. Berarti lawan katanya adalah kawan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Lawan kata. Nah, selanjutnya soal nomor 6. Masih di analogi kata. Ini ada 3 kata. Burung, terbang, udara. Nah, di ruas kanannya ikan, berenang, titik-titik. Nah, kalau kita lihat polanya ya, burung itu ini hewannya ya. Hewan. Ini juga hewan. Nah, terbang berarti aktivitasnya ya, atau kemampuannya gitu. Aktivitas burung itu adalah terbang gitu. Sedangkan ikan berenang. Nah, udara ini menyatakan tempatnya. Nah, berarti ini tempatnya di mana? Adalah A. Air. Nah, kenapa bukan sungai, laut, danau, dan telaga? Karena sungai, laut, danau, dan telaga ini menyatakan tempat yang spesifik atau secara khusus. Nah, sedangkan di sini kan secara umum tempatnya. Yang burungnya di udara, sedangkan ikan di dalam air. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, berikutnya kita masuk ke penalaran logis, yaitu mengenai silogisme. Premis yang pertama, semua sekolah mengikuti pawai di pusat kota. Premis yang kedua, beberapa sekolah mengikuti lomba baris berbaris. Kesimpulan yang tepat adalah, jika ada kata semua dan beberapa, maka kesimpulannya harus dalam kata beberapa. Nah, terkadang di soal tidak dalam bentuk beberapa ya katanya. Bisa berupa sebagian, ada, atau tidak semua. Jadi boleh dalam kata-kata ini ya, sebagian, ada, atau tidak semua. Nah, berarti yang ada kata semua di opsinya kita coret karena itu bukan jawaban. Untuk opsi A ini kita coret karena ada kata semua ya, ini bukan kesimpulannya. Lalu opsi C juga. Nah, tinggal B, D, dan E. Kita lihat konteksnya lagi ya. Nah, yang B, sebagian sekolah yang mengikuti pawai di pusat kota juga mengikuti lomba baris berbaris. Nah, ini yang tepat ya. Karena di sini kan katanya ini kan semua sekolah mengikuti pawai di pusat kota. Berarti ini kita misalkan sebagai P. Lalu beberapa sekolah mengikuti lomba baris berbaris. Ini sebagai Q. Nah, berarti kesimpulan yang tepatnya adalah beberapa sekolah mengikuti pawai di pusat kota, mengikuti lomba baris berbaris. Di beberapa B dan Q. Nah, untuk opsi B udah tepat ya. Sedangkan opsi D kenapa salah? Ini kan sebagian sekolah tidak yang mengikuti pawai di pusat kota. Nah, ini kurang tepat ya, dari kalimatnya pun agak sedikit rancu. Yang E, beberapa sekolah yang mengikuti lomba baris berbaris tidak mengikuti pawai. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 8.
juga di soal silogisme atau penalaran logis. Nah, di sini untuk premis pertamanya, jika Rosa lulus perguruan tinggi negeri favorit atau PTN, maka dia tidak akan bekerja setelah tamat SMA. Premis yang kedua, Rosa bekerja setelah tamat SMA. Kesimpulan yang tepat adalah, nah kita lihat ya, ini kan jika Rosa lulus PTN favorit, ini kita misalkan sebagai B, maka dia tidak akan bekerja setelah tamat SMA, ini sebagai Q. Nah, di premis yang kedua mengatakan bahwa Rosa bekerja setelah tamat SMA. Nah, berarti ini menyatakan ingkaran dari pernyataan Q. Nah, karena pernyataan Q kita kan Rosa itu tidak akan bekerja setelah tamat SMA. Jadi negasi atau ingkarannya adalah kebalikan dari kalimat ini. Berarti di sini negasi Q. Nah, teman-teman harus ingat di penalaran logis itu ada namanya modus tollens. Apa itu? Jika teman-teman punya pernyataan satunya P maka Q dan pernyataan duanya atau premis keduanya negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Atau untuk penjelasan lanjut mengenai modus tollens dan beberapa materi tentang silogisme ini, teman-teman bisa lihat di link video yang nanti aku sematin di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa belajar contoh soal lain mengenai modus tollens atau modus ponens dan silogisme. Nah, berarti dari sini karena P kita adalah Rosa lulus PTN favorit, berarti negasinya apa? Negasinya Rosa tidak lulus PTN favorit. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nah, untuk soal tugas, silahkan teman-teman kerjakan dan jangan lupa tulis jawabannya beserta penjelasan di kolom komentar ya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.